Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah, mari kita lanjutkan istiqomah kita dalam melakukan ngaji, mencari ilmu. Semoga teman-teman yang sudah aktif mengikuti ngaji ini bisa mengalahkan rasa bosannya. Karena biasanya aktivitas-aktivitas yang rutin itu, termasuk aktivitas-aktivitas kebaikan, kalau sudah berjalan rutin, lawannya yang sering mengendorkan semangat adalah rasa bosan. Nah, ini jihad kita. Kalau di awal-awal ini kan jihadnya biasanya kita butuh rasa syaja'ah, rasa berani memulai. Kalau sudah dimulai, sudah jalan, tantangannya adalah rasa bosan. Semoga teman-teman bisa menaklukkan rasa bosan ini dalam kita menempuh jalan ilmu, belajar bersama-sama. Baik. Malam hari ini kita masih ada di tema kebijaksanaan para faqih. Kita belajar bijaksana sebagaimana para ulama besar mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan malam hari ini Imam Syafi'i. Insya Allah minggu depan kita mengkaji Imam Ahmad bin Hambal. Baik, langsung saja ya, saya mulai membahas Imam Syafi'i. Tidak perlu diberi pengantar macam-macam ya. Apalagi pengantar-pengantar tema-tema yang aktual hari ini, teman-teman jauh lebih mengikuti daripada saya. Sering sekali dua kali ada yang tanya saya, meminta saya menanggapi problem-problem yang aktual hari ini. Ya bukan apa-apa kalau saya tidak komentar, karena sejauh yang saya tahu, orang-orang besar, orang-orang penting, para ulama yang kita muliakan, banyak juga yang sudah komentar. Insya Allah mereka ini pendapatnya, pandangannya jauh lebih baik, jauh lebih berkualitas daripada kalau saya memaksa untuk komentar. Khususnya dalam hal-hal yang saya tidak serius mengikuti. Jadi, tidak ada orang yang ngerti segalanya, termasuk saya. Makanya mohon maaf buat teman-teman yang kadang-kadang bertanya, kadang-kadang meminta sesuatu, saya tidak bisa menjawab dengan memuaskan, atau saya tidak bisa nuruti keinginannya. Insya Allah sangat banyak orang lain, sangat banyak tokoh yang lain yang mampu menjawab problem teman-teman dengan lebih memuaskan, bisa memenuhi keinginan teman-teman dengan lebih menyenangkan. Baik, kita tetap istiqomah dengan gaya dan model ngaji kita saja. Anggap saja ini semacam selingan dari banyak isu-isu besar yang sekarang ramai dibahas orang, biar kita tidak capek. Apalagi insya Allah tema-tema yang kita angkat ini sedikit atau banyak ada relevansinya dengan kehidupan kita sehari-hari. Apalagi malam hari ini tema kita Imam Syafi'i. Muslim Indonesia itu di mana-mana selalu disebut mazhabnya yang mayoritas adalah mazhab Syafi'i.
Meskipun sering saya sindir, kita itu seringkali tidak konsisten, seringkali tidak serius. Kalau ditanya madhabnya apa, jawabnya tegas, madhab Syafi'i. Tapi bisa dihitung siapa di antara kita yang secara serius pernah membaca kitab-kitabnya Imam Syafi'i, pernah belajar kitab dari madhab Syafi'i, karya-karya para ulama madhab Syafi'i. Itu mungkin hanya beberapa, kemungkinan besar yang dari pesantren-pesantren. Banyak yang tidak serius mendalami meskipun bilangnya madhabnya madhab Syafi'i. Mulai malam hari ini kita coba ya berkenalan dengan beliau, kita coba serius. Kalau kita mengklaim bahwa kita ini bermadhab Syafi'i, paling tidak kita kenal siapa itu Imam Syafi'i. Setelah itu ya harusnya teman-teman juga punya rasa penasaran untuk membaca pendapat-pendapat, pandangan-pandangan Imam Syafi'i dari kitab-kitab beliau. Oke, baik, kita awali, kita kenalan dulu nggih sama beliau ini, tokoh besar yang luar biasa dalam sejarah Islam. Katanya Imam Ahmad, kalau ada pandangan bahwa setiap 100 tahun nanti akan lahir seorang mujaddid, pembaharu besar. Nah, menurut Imam Ahmad, Imam Syafi'i adalah salah satu di antaranya. Sebelum Imam Syafi'i ada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ini pendapatnya Imam Malik. Yang jelas tidak ada yang tidak mengakui kebesaran tokoh kita malam hari ini. Kebesaran seorang Imam Syafi'i. Beliau ini lahirnya di Gaza, Palestina yang sekarang bermasalah. Beliau lahir tahun 150 Hijriah. Kalau dikrus ke Masehi sekitar tahun 767 Masehi, jadi sekitar abad ke-8. Tanggalnya 28 Agustus. Nanti beliau ini meninggal tahun 820 Masehi. Jadi usia beliau tidak terlalu panjang, sekitar 54 atau 53 tahun. Tapi karya dan peninggalan beliau luar biasa. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah, berarti punya putra namanya Abdullah, Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin As-So'ib bin Ubaid dan seterusnya. Ini kalau dalam tradisi Timur Tengah ini silsilah ini penting sehingga dijaga benar rangkaiannya, diingat-ingat. Nah, kalau dalam silsilahnya Imam Syafi'i ini nanti bertemu dengan nasabnya Kanjeng Nabi Muhammad itu di Abdul Manaf bin Qusay. Jadi ini nanti nasabnya ketemu dengan nasabnya Kanjeng Nabi. Imam Syafi'i ini yatim sejak usia 2 tahun. Dan nanti beliau dibesarkan dengan sangat serius, khususnya untuk menimba ilmu oleh ibunya. Ibunya Imam Syafi'i ini waktu mengandung bermimpi dari perut beliau keluar bintang. Yang bintang ini kemudian pecah dan memancarkan cahayanya ke banyak negeri. Nah, ini terus ada yang meramalkan bahwa putra beliau nanti akan jadi orang besar yang memberi banyak manfaat. Nah, ada kalimat yang terkenal sekali dari Imam Ghazali tentang masa kecil beliau. Beliau bilang begini,
Saya hafal Al-Quran usia 7 tahun dan hafal Al-Muwatta usia 10 tahun. Nah, bisa dibayangkan ya kecerdasan seorang Imam Syafi'i. Umur 7 tahun sudah hafal Quran, umur 10 tahun hafal kitabnya Imam Malik yang kita bahas minggu lalu, Al-Muwatta, yang isinya sekitar 1.700-an hadis. Nah, ini Imam Ghazali hafal pada usia 10 tahun. Ya, ini saja sudah menggambarkan bagaimana cerdasnya seorang Imam Ghazali. Nanti beliau ini juga belajar secara khusus bahasa Arab yang murni. Nanti beliau ini belajar ke Mekah ke satu suku, yaitu namanya Bani Hudzail. Bani Hudzail ini suku yang terkenal kefasihannya dalam bahasa Arab. Dan di sanalah nanti Imam Ghazali berguru tentang bahasa Arab. Jadi Imam Ghazali ini dikenal suka sekali mengembara mencari ilmu. Bahkan nanti beliau sangat menyarankan, apalagi yang muda-muda seperti teman-teman yang mungkin malam hari ini mengikuti kajian, untuk jangan diam saja di rumah. Keluarlah, khususnya dalam rangka mencari ilmu. Pikniklah yang jauh dalam rangka mencari ilmu. Imam Ghazali sendiri nanti banyak mengembara kemana-mana. Meskipun beliau lahirnya di daerah Gaza, Palestina, nanti beliau punya guru di Mekah yang terkenal sekali, yaitu Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji. Ini seorang faqih besar, dan nanti dalam bimbingannya Imam Syafi'i ini diizinkan memberi fatwa pada usia 15 tahun. Setelah itu nanti Imam Syafi'i pindah berguru ke Imam Malik di Madinah. Setelah itu berguru lagi ke Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ini salah satu muridnya Imam Hanafi di Irak. Nah, jadi beliau belajar berguru dari mazhab Maliki ke Imam Malik, langsung berguru juga ke Imam Hanafi melalui muridnya Imam Asy-Syaibani. Dan Imam Ghazali nanti dikenal sebagai seorang faqih yang menyatukan ahlul hadis dan ahlul ra'yi. Sebelum itu terjadi perdebatan-perdebatan, perselisihan pendapat antara dua mazhab ini. Dan nanti Imam Syafi'i dikenal sebagai ulama yang menyatukan dua pendapat ini. Beliau juga nanti sempat ke Yaman untuk belajar pada Syekh Yahya bin Husain. Dan setelah itu beliau kembali lagi ke Irak. Nanti di akhir hidup beliau pindah ke Mesir. Di situ nanti terkenal ada istilah qaul qadim sama qaul jadid. Qaul qadim itu fatwa-fatwa Imam Syafi'i waktu beliau tinggal di Irak. Qaul jadid adalah fatwa-fatwa beliau waktu beliau sudah pindah ke Mesir. Di Irak nanti beliau punya banyak murid, misalnya termasuk Imam Ahmad. Di Mesir juga beliau punya banyak murid. Yang terkenal misalnya Al-Buwaiti atau Al-Muzani. Nah, ini gambaran ringkas profil intelektual seorang Imam Syafi'i. Karya-karya beliau sangat banyak. Yang paling populer, yang sering kita dengar biasanya dua. Yang pertama Ar-Risalah, bidang usul fikih, dan yang kedua Al-Um, untuk fatwa-fatwa fikihnya. Oke, kalau dari sisi profil fisik ya ada yang bilang Imam Syafi'i ini ya tipikal orang Timur Tengah, tinggi, besar, tampan, suaranya merdu. Ada banyak riwayat kalau Imam Syafi'i sedang membaca Al-Quran, banyak orang yang menangis.
Terus Imam Syafi'i ini orangnya sederhana, jadi berpakaiannya juga sederhana. Sering pakai sorban dengan gaya orang Badui, orang pedalaman. Dan beliau sukanya pakai boot, jadi sandalnya, sepatunya pakai boot. Oke, baik teman-teman, itu informasi-informasi biografis yang saya kira teman-teman juga sudah tahu bagi yang serius bermadhab Syafi'i. Kalau dari sisi fikih, menurut beliau ada 4 sumber istimbat hukum. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah, yang ketiga Ijma', dan yang keempat Qiyas. Kalau ini sudah masyhur, teman-teman insya Allah sudah mengerti semua. Jadi untuk menetapkan hukum itu ya ranking awal 1 dan 2 semua madhab itu Al-Quran dan Sunnah. Berarti tidak ada yang tidak menggunakan Al-Quran dan Sunnah. Berarti tidak perlu kita merasa kalau ikut madhab itu berarti meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Wong madhabnya sendiri rujukannya Al-Quran dan Sunnah. Baru kalau tidak ada di 2 sumber itu, diambillah sumber yang ketiga yaitu ijma'. Ijma' itu kesepakatan para ulama. Jadi kalau banyak ulama bersepakat di satu hukum, nah ini juga bisa jadi sumber hukum. Ya karena para ulama ini kan diasumsikan orang-orang yang sudah mumpuni keilmuannya, levelnya sudah mujtahid. Sehingga kalau banyak di antara mereka bersepakat tentang satu hukum, ya insya Allah itulah kebenaran. Dan yang keempat, Qiyas. Kalau Qiyas ini ya, kalau dalam ilmu logika namanya analogi. Analogi itu memutuskan satu hukum yang nas harfiahnya tidak ada, tapi yang mirip ada. Nah ini Qiyas dengan cara analogi. Oke, nanti silahkan yang ingin memperdalam seperti apa konsep ijma, konsep qiyas dari mazhab Syafi'i, ya silahkan dikaji, dipelajari di kitab-kitab dari mazhab Syafi'i. Kemudian yang unik lagi dari Imam Syafi'i, beliau tadi sempat saya singgung sedikit, ada qaul qadim, ada qaul jadid. Qaul qadim waktu beliau ada di Irak, dan qaul jadid waktu beliau ada di Mesir. Ini menunjukkan bahwa Imam Syafi'i ini mujtahid yang bertanggung jawab. Imam Syafi'i ini mujtahid yang aktif, bukan mujtahid yang mandek. Karena mujtahid itu kan tugasnya berijtihad. Kalau berjumpa dengan situasi yang baru, atau ketemu dengan situasi yang berubah, atau ada dalil baru yang ditemukan, maka pendapatnya terus direvisi. Yang semacam ini justru menunjukkan, oh berarti beliau ini seorang yang aktif, seorang yang serius. Sebagai mujtahid, seorang yang bertanggung jawab. Tidak kaku, tidak mandek. Selalu mencari tambahan wawasan, selalu belajar lagi, sehingga mungkin menemukan dalil baru, menemukan situasi yang baru, atau menemukan perubahan-perubahan dari situasi yang lama, yang mana hukum yang lama ini tidak memadai lagi untuk situasi yang baru. Maka terus ada qaul jadid. Ya perlu dipertimbangkan juga Imam Syafi'i juga ketika berinteraksi dengan para ulama di Mesir juga mendapat banyak wawasan baru. Kemudian melihat situasi alamiah, situasi ilmiah, situasi sosial Mesir. Ini kan juga baru, tidak ada di Irak. Nah, dari sini terus ada qaul
jadid, pendapat yang baru. Maka teman-teman yang belajar tentang pandangan-pandangannya Imam Syafi'i harus melihat sejauh mana pandangan-pandangan ini masuk kategori qaul qadim atau qaul jadid. Oke. Yang khas lagi dari Imam Syafi'i adalah satu cabang keilmuan, ilmu alat dalam dunia fikih yang nanti dikenal sebagai usul fikih. Imam Syafi'i ini sering disebut sebagai bapaknya ilmu usul fikih. Khususnya dengan karya beliau yang judulnya Ar-Risalah. Jadi kitab ini oleh Imam Syafi'i disusun dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama, ya semakin jauhnya jarak dengan kehidupan, dengan zaman Rasulullah. Semakin jauh jarak itu kan semakin berbeda situasinya. Semakin harus hati-hati dalam memutuskan hukumnya. Nah, ini maka perlu ada alat, perlu ada cara yang baku untuk istinbat hukum. Yang kedua juga, Islam semakin tersebar kemana-mana, akhirnya berinteraksi dengan banyak bangsa-bangsa yang lain, muncul banyak peristiwa kejadian baru, bahkan banyak istilah-istilah baru yang masuk dalam kosakata bahasa Arab. Nah, ini juga nanti kalau tidak hati-hati, cara memahami nas, memahami teks bisa keliru. Karena banyak kecampur, banyak masuknya istilah-istilah baru. Yang dulu kata ini maknanya apa, kemudian kalau sudah interaksi macam-macam itu kan maknanya jadi macam-macam. Kayak kita di Jawa atau di Indonesia ini kan, dulu kata ini maknanya netral-netral saja, tapi sekarang maknanya, konotasinya jadi berubah ketika situasi berkembang. Nah, ini butuh makanya satu alat yang standar, yang jelas untuk mengistinbat hukum. Kemudian juga yang paling terkenal ya lahirnya kitab Ar-Risalah ini dalam rangka menjembatani mazhab Ahlur Ra'yi di Irak dan mazhab Ahlul Hadis di Madinah. Dua mazhab ini sering berselisih dalam pandangan. Nah, ini kitab yang kita kenal nanti dengan judul Ar-Risalah. Sekarang kita mulai masuk ke ranah hikmah. Bagaimana kebijaksanaan yang bisa kita ambil, hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari nasihat-nasihat, wasiat-wasiat, karya-karya Imam Syafi'i. Kita awali pertama-tama dari satu jargon yang paling terkenal dari Imam Syafi'i, yaitu jika suatu hadis itu sahih, maka ia adalah madhabku. Ini terkenal sekali dawuhnya Imam Syafi'i. Jadi ini menunjukkan ketawaduan beliau, menunjukkan kesadaran beliau bahwa aku ini manusia biasa, sama seperti para ulama mazhab yang lain. Suatu ketika ada cerita, di situ juga saya cantumkan dari Imam Al-Humaidi. Jadi satu ketika beliau ini duduk jejer bareng Imam Syafi'i. Terus ada orang datang bertanya tentang satu masalah. Terus Imam Syafi'i menjawab, oh, masalahmu itu sesuai dengan hadisnya Rasulullah, ya jawabannya begini dan begini.
hadisnya ini. Rasulullah menetapkan begini. Nah, terus orang ini kelihatannya kayak tidak puas. Terus bertanya lagi, ya itu kan Rasulullah. Kalau pendapatmu sendiri bagaimana? Wah, ini berubah sudah wajahnya Imam Syafi'i. Kemudian beliau berkata, Subhanallah, apakah engkau melihatku di gereja? Apakah engkau melihatku di biara? Aku katakan kepadamu, Rasulullah telah menetapkan. Sementara engkau bertanya, bagaimana pendapatmu? Nah, ini Imam Syafi'i memarahi orang itu. Ya, maksudnya apa engkau melihatku di gereja itu kan? Mbok anggap aku itu orang Nasrani, mbok anggap itu aku ini non-muslim, aku ini Islam. Dasarnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Sudah aku bilang Rasulullah menetapkan begini. Mengapa engkau masih tanya lagi pendapatku? Nah, kan Imam Syafi'i sudah menyatakan tadi, jika suatu hadis itu sahih, maka ia mazhabku. Berarti itulah pendapatku. Ini yang saya bilang, inilah ekspresi dari ketawaduan, kesadaran seorang Imam Syafi'i. Beliau sadar bahwa dirinya hanya manusia biasa, dirinya punya kekurangan-kekurangan, dan sebagai seorang Muslim, komitmen utamanya adalah Al-Quran dan Sunnah. Cuma sebagai catatan, Imam Syafi'i ini mujtahid, mustaqil, mutlak. Tidak sama dengan kita. Kalau Imam Syafi'i mengkaji hadis, ya beliau bisa beristimbat dari situ. Mengkaji ayat Al-Quran bisa beristimbat dari situ. Nah, kalau kita, apalagi teman-teman yang ngaji ini, ya saya tidak jamin. Jadi ya monggo memedomani Al-Quran dan Sunnah, mengkaji hadis, tapi juga diluaskan bacaannya. Kalau memang merasa tidak mampu mengistimbatkan sesuatu dari Al-Quran maupun hadis, wong kemampuan kita terbatas, ya logikanya harus mengikuti orang yang mampu. Karena memahami Al-Quran dan hadis itu kan tidak sesederhana ngerti artinya. Tapi juga banyak kategori-kategori, rumus-rumus yang harus dipahami. Makanya Imam Syafi'i menulis Ar-Risalah. Oke, ini saya angkat juga karena ingin menunjukkan sebagaimana para imam mazhab sebelumnya, karakter tawadhu semacam ini juga dimiliki oleh Imam Syafi'i. Baik, kita lanjutkan dengan hikmah-hikmah selanjutnya. Kita masuk ke hikmah yang berhubungan dengan ilmu. Ada kalimat yang terkenal sekali dari Imam Syafi'i, jika engkau tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka engkau harus sanggup menanggung perihnya kebodohan. Nah, ini teman-teman mungkin tidak perlu saya jelaskan, sudah paham ya maksudnya. Kalau engkau malas belajar, kalau engkau merasa tidak sanggup belajar, ya latihlah dirimu agar sanggup jadi orang bodoh, agar sanggup menanggung perihnya kebodohan. Jadi pilihanmu cuma dua. Tekun belajar, nambah ilmu, apa kuat tidak tahu, kuat bodoh. Ini kalimat dorongan, kalimat motivasi agar kita jalan terbaik yang kita ambil yaitu sanggup menahan lelahnya belajar. Karena sebagaimana dicontohkan oleh Imam Syafi'i sendiri, sesulit apapun situasi, beliau tidak pernah menyerah untuk belajar. Imam Syafi'i itu bahkan, karena tadi saya cerita beliau ini anak yatim sejak usia 2 tahun.
hidupnya serba pas-pasan bersama ibunya beliau. Tapi beliau ini sangat semangat mencari ilmu. Banyak cerita bagaimana Imam Syafi'i menulis ilmunya di atas tulang-tulang. Karena kebetulan rumahnya dekat bukit. Beliau mungkin tidak seperti kita hari ini punya laptop, punya kertas, punya buku. Beliau karena tidak mampu akhirnya ilmunya ditulis di atas tulang-tulang. Kadang-kadang juga ditulis di atas potongan-potongan keramik. Tapi beliau semangat belajarnya, semangat mencari ilmunya, tidak ada tandingannya. Suatu ketika ada orang bertanya pada beliau, bagaimana semangatmu mencari ilmu? Jawabannya Imam Syafi'i, seperti seorang perempuan yang kehilangan anak semata wayangnya. Bisa dibayangkan ya, perempuan yang punya anak tunggal dan anaknya hilang. Itu kan semangat sekali mencari gimana caranya anaknya cepat ketemu. Itu berarti seperti itulah semangatnya Imam Syafi'i dalam mencari ilmu. Ini menurut saya teladan yang luar biasa, yang harusnya mendorong kita menggugah. Kalau Imam Syafi'i bisa sedahsyat itu, sejauh mana kita ini bisa meneladani beliau. Terus ada lagi pandangan Imam Syafi'i tentang ilmu yang terkenal sekali, yaitu tentang syarat-syarat mencari ilmu. Teman-teman mungkin sering mendengarkan syair ini. Jadi ada 6 syarat demi kita mencari ilmu. Syairnya, ala la tanalul ilma illa bisyiddatin sa'umbika an majmu'iha bibayanin zukain wa hirsin wastibarin wa bulwatin wa irsyadu ustadin wa tuli zamanin. Sesungguhnya engkau tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan 6 hal, dengan bekal 6 hal. Akan aku kabarkan secara ringkas keterangannya. Zukain atau kadang dibaca zakain, kecerdasan. Wahirsin, semangat, kesungguhan. Wastibarin, kesabaran. Wabulwatin, modal, mau keluar modal. Wa irsyadu ustadin, ada petunjuk dari guru. Wa tuli zamanin, memerlukan waktu yang panjang. Nah, ini kunci bagi teman-teman semua untuk mencari ilmu. Tidak perlu saya jelaskan apa gunanya ilmu, apa manfaatnya ilmu, bagaimana ilmu itu kunci dalam hidup ini. Insya Allah teman-teman sudah ngerti semua. Dan untuk memperoleh ilmu itu, kita harus menyiapkan diri kita. Kita harus mau menyediakan 6 modal, 6 hal. Yang pertama, kecerdasan. Jadi saya menerjemahkan kecerdasan itu bukan level IQ. Tapi kecerdasan di sini dalam arti mau berpikir. Jadi mencari ilmu itu harus mau mikir, mau menganalisis, mau menalar. Kemudian khirsin. Khirs itu semangat, sungguh-sungguh, ndak iseng, ndak asal. Tidak menganggap ilmu itu sesuatu yang kalau dapat nanti dianugerahi dapat dapat, kalau dianugerahi tidak dapat tidak dapat oleh Allah. Itu serahkan pada Allah, kita dapat apa tidak, tapi kita harus sungguh-sungguh semangat.
Setelah itu wastibarin. Wastibarin ini sabar. Ya butuh kesabaran. Tidak terburu-buru. Tidak membaca kitab 1-2, berguru sekali 2 kali sudah merasa hebat, merasa besar, ingin menaklukkan yang lain. Butuh proses yang panjang. Wastibarin. Harus sabar. Wabulghatin. Perlu modal. Ya modal macam-macam. Bisa modal harta, bisa modal tenaga, bisa modal waktu. Pokoknya bulghah itu modal. Ya intinya ya modal. Harus mau kehilangan sesuatu. Mungkin kehilangan uang untuk beli kertas, kehilangan uang untuk beli alat tulis, kehilangan waktu untuk bermain, kehilangan. Itu modal. Terus wa irsyadu ustadzin, petunjuk guru. Jadi ya harus mau belajar dari orang yang lebih ngerti, harus minta petunjuk pada orang yang lebih tahu, lebih mendalami sebelumnya. Itu irsyadu ustadzin. Dan watuli zamanin. Watuli zamanin ini waktu yang lama. Jadi ini hubungannya dengan sabar tadi. Butuh waktu. Jangan terburu-buru. Bahkan mencari ilmu itu disebut-sebut sampai ilal lahdi. Minal mahdi ilal lahdi, sampai meninggal. Berarti ini proses seumur hidup. Tidak sekedar tulus zaman itu waktu yang lama, tapi sepanjang zaman. Oh, ini syaratnya mencari ilmu, berarti kita harus mau berpikir, kita harus sungguh-sungguh, kita harus belajar, sabar, kemudian mau berkorban, kemudian punya guru yang diikuti, dan ada durasi waktunya. Watuli zaman. Oke, syair ini populer sekali. Insya Allah sebagian besar teman-teman yang mengikuti ngaji malam hari ini pernah mendengarkan syair ini. Saya lanjutkan lagi. Biasanya selain syair ini ada juga satu syair lagi yang dikenal sehubungan dengan belajar. Saya lanjutkan dengan syair selanjutnya, yaitu tentang penghalangnya orang belajar. Syair ini berisi pengaduan Imam Syafi'i kepada salah seorang gurunya, yaitu Imam Waqi'. Nama lengkap beliau Imam Waqi' bin Jarrah. Ini ulama yang dikenal hafalannya sangat kuat. Nah, Imam Syafi'i suatu ketika mengadu. Syakautu ila waqi'i su'a khifli fa'arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbaroni bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li asin. Ini bisa dilihat di kitab I'anatut Thalibin. Aku mengadu kepada Imam Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka beliau menunjukkan padaku untuk meninggalkan maksiat. Wa akhbaroni bi annal ilma nurun. Dan mengabarkan padaku bahwasannya sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda li asin. Dan cahayanya Allah itu tidak diturunkan kepada seorang pelaku maksiat. Jadi Imam Syafi'i suatu ketika mengadu kepada gurunya, saya itu kok akhir-akhir ini susah sekali menghafal.
hafalan saya kok jadi jelek. Nah, ini jawaban gurunya Imam Waqi'. Yo, hendaknya engkau meninggalkan maksiat. Karena maksiat itu kegelapan. Dan menyatakan bahwa kalau ilmu itu cahaya. Yo, cahaya tidak akan bisa masuk kalau terhalang oleh kegelapan. Oh, yo, kegelapan di sini maknanya maksiat. Jadi, atas petunjuknya Imam Waqi', ini ada cerita, ada yang cerita selanjutnya bahwa Imam Syafi'i terus melakukan muhasabah dan akhirnya ketemulah penyakitnya. Jadi ada satu cerita, satu hari Imam Syafi'i ini secara tidak sengaja, jadi beliau ini sedang ada di luar, di jalan, terus ada perempuan mau naik ke atas kendaraan. Nah, ini secara tidak sengaja bajunya yang bawah tersingkap sedikit. Nah, ini Imam Syafi'i pas melihat itu, ya meskipun langsung berpaling, langsung istighfar. Dan menurut Imam Syafi'i inilah yang mengganggu sehingga susah menghafalkan. Ada maksiat. Meskipun tadinya menyaksikan aurat itu secara tidak sengaja. Nah, ini pelajaran bagi kita, ternyata mencari ilmu itu sifatnya tidak sekedar teknis, mekanis seperti mesin. Tapi di balik itu dibutuhkan juga diri yang bersih, wadah yang jernih, karena ilmu itu cahaya. Kalau mekanis, teknis itu ya logikanya ya saya baca, saya paham, saya hafalkan, saya ingat. Logikanya sesederhana itu. Tapi kan tidak. Ada hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan. Makanya seperti Imam Malik minggu lalu kan ya sebelum belajar ilmunya dibereskan dulu akhlak dan adabnya. Dibersihkan dulu jiwanya. Karena ilmu itu tidak sekedar hafalan, tidak sekedar memasukkan pengetahuan, tapi dia adalah cahaya yang nantinya kita juga punya tanggung jawab untuk mencahayai sekeliling kita. Jadi kita butuh 6 hal untuk menempuh jalan ilmu. Dan kita juga harus hati-hati terhadap penghalangnya ilmu yang namanya maksiat. Oke, kita lanjutkan. Dari ranah ilmu ada juga pandangan-pandangannya Imam Syafi'i tentang debat. Jadi Imam Syafi'i termasuk ulama yang tidak ingin, tidak suka debat yang sembarangan. Perbantah-bantahan yang tidak produktif, yang tidak konstruktif, yang hanya menghasilkan konflik, hanya nambah musuh. Katanya Imam Syafi'i, termasuk menghinakan ilmu, yaitu berbantah-bantahan dengan setiap orang yang membantahmu, dan berdebat dengan setiap orang yang mendebatmu. Jadi, bagi Imam Syafi'i, ya tidak semua tantangan debat harus dilayani. Tidak semua bantahan harus dijawab dengan bantahan. Nanti lahirnya berbantah-bantahan. Kadang-kadang kalau setiap kritik, setiap debat kita layani, hasilnya tidak produktif, bahkan malah menghinakan ilmu. Menjatuhkan status ilmu. Membuat orang kadang-kadang yang dikejar hanya menangnya saja. Kalau sudah menangnya saja, benar dan baiknya tidak jadi fokus lagi. Saya tidak tahu, pernah tidak teman-teman diskusi atau debat saking semangatnya biar menang, terus mengajukan segala cara biar menang.
Mungkin sedikit-sedikit ditambahi bohong, sedikit-sedikit ditambahi sumpah, sedikit-sedikit ditambahi pelintiran-pelintiran data, dan lain sebagainya. Ini tidak saja dosa dari bohongnya, dosa dari pelintirannya, tapi juga dosa karena kita menghinakan ilmu. Jadi menghinakan ilmu itu memposisikan ilmu sebagai rendah karena kita lebih menomorsatukan kemenangan kita dalam berdebat, dalam berbantahan. Makanya harus hati-hati. Kalau pakai kalimatnya Al-Quran, berdebat itu kan ditambahi garis bawah billati hiya ahsan. Harus dengan baik. Karena kalau tidak hati-hati, ya mungkin kalian menang berdebat, mungkin kalian menang dalam berbantahan. Tapi yang kalian dapat hanya dosa dan kehinaan. Karena kalian menghinakan ilmu. Jadi Imam Syafi'i menyarankan ya tidak semua yang mengajakmu berdebat harus dilayani, harus dilateni. Ikuti dan lakukan debat yang baik, debat yang produktif. Selanjutnya Imam Syafi'i juga menyatakan, aku tidak pernah berdialog dengan seseorang dengan tujuan aku lebih senang jika ia berpendapat salah. Jadi kalau kita memang harus berbantahan, berdebat, berdialog dengan orang, fokus dan tujuannya tetap hanya kebenaran dan ridhonya Allah, bukan menang kalah. Di kalimatnya Imam Syafi'i yang terakhir ini kan banyak orang debat yang tujuannya biar aku menang dan aku senang kalau lawanku ternyata salah. Aku senang kalau musuhku berpendapat salah. Jadi gembira di atas salahnya orang lain, gembira di atas kekeliruannya orang lain. Nah ini diingatkan oleh Imam Syafi'i karena beliau sendiri tidak pernah berdialog dengan visi, dengan misi semacam itu. Saya ingin menunjukkan kesalahanmu. Saya ingin membuatmu kelihatan keliru. Saya ingin agar engkau sadar bahwa yang engkau pegangi selama ini adalah sesat. Ini bukan tujuan. Orientasi berdiskusi, berdebat, katanya Imam Syafi'i, tolong jangan ini. Apalagi dilakukan secara terbuka di depan orang banyak. Atau kalau hari ini di media sosial yang umum. Yang ini kan sering seolah-olah memang kita ingin menunjukkan betapa hebatnya kita, betapa lurusnya kita, betapa pinternya kita, dan betapa rendah dan kelirunya orang lain. Nah ini nasihat dari Imam Syafi'i. Bahkan menurut Imam Syafi'i, kalau memang kita ingin meluruskan orang, menasehati orang, kalau bisa sebisa mungkin ya secara tertutup, diam-diam. Kata Imam Syafi'i, orang yang menasehati saudaranya secara tertutup berarti ia telah berbuat baik kepadanya dan menghargainya. Dan orang yang menasehati saudaranya secara terbuka berarti ia telah membongkar keburukannya dan menghinanya. Jadi mengikuti petunjuknya Imam Syafi'i ini, ya kalau memang ada sesuatu yang harus diluruskan yang tidak pas dari saudara-saudara kita, teman-teman kita, beritahu dia secara tertutup, secara privat. Kalau hanya harus pakai medsos, ya pakai jalur pribadi, pakai private message. Jangan disebar, jangan diumbar kejelekan temanmu kemana-mana. Karena kalau engkau mengumbar, membongkar kejelekan, kehinaan temanmu kemana-mana, namanya bukan menasehati. Tapi engkau sedang menghinanya. Engkau sedang membongkar aibnya. Jadi ini nasihat dari Imam Syafi'i untuk kita hari ini. Mungkin ya yang aktif sekali
di medsos. Kadang-kadang kita tidak sadar terpancing untuk berbantahan dan berdebat. Pastikan kalau memang harus berbantahan dan berdebat, billati hiya ahsan. Gunakan cara yang baik, bukan cara yang menyakiti. Kadang-kadang kalau kita sudah tidak setuju, apalagi marah sama orang, apalagi tersinggung sama orang, misi kita kan bukan lagi misi kebenaran, tapi gimana teman kita merasakan sakit yang sama, tersinggung yang sama, kecewa yang sama, seperti yang kita lakukan. Jadi kita mengharapkan sakitnya dia, mengharapkan tersinggungnya dia, mengharapkan kecewanya dia. Tujuannya bukan lagi kebenaran. Dan kalau memang ingin menasehatinya ke arah yang lurus, baik dan benar menurut kita, lakukan secara diam-diam. Yang tidak ada orang tahu. Ini lebih mulia daripada kita bongkar-bongkar di depan publik. Ini namanya menghina. Tentang apapun, kepada siapapun. Oke, baik. Ambil nafas sebentar. Oke, selanjutnya ada tips menurut saya dari Imam Syafi'i bagaimana biar kita tidak merendahkan orang yang berbeda pendapat dengan kita. Bagaimana agar kita tidak merasa sombong di hadapan dia. Ada satu adagium yang terkenal sekali dari Imam Syafi'i, yaitu pendapatku benar namun mengandung kemungkinan salah. Dan pendapat orang lain salah namun mengandung kemungkinan benar. Jadi perbedaan pendapat itu seringkali berawal dari beda orientasi berpikir, beda sumber yang diambil, beda sejarah atau pengalaman yang dialami. Sehingga kadang-kadang dalam satu pendapat yang kita anggap sudah benar, tapi begitu situasinya berubah, begitu sudut pandangnya berubah, begitu sumbernya kita ganti, ya jadinya kurang relevan. Jadi sebenar apapun pendapatku, ya mengandung kemungkinan salah. Sebaliknya, sesalah apapun pendapatnya orang lain, namun mengandung kemungkinan benar. Bisa jadi kalau situasinya pas, kemudian ruang dan waktunya memungkinkan, yang sama sekali salah itu sedikit-sedikit ada unsur benarnya. Yang sama sekali benar, sedikit-sedikit ada unsur kelirunya. Wong kita ini manusia biasa. Kesadaran semacam ini penting untuk tidak membuat kita angkuh, tidak membuat kita merasa kitalah satu-satunya yang paling benar. Pendapat kita juga ada titik-titik lemahnya. Wong kita ini manusia. Pendapat orang lain yang kita anggap salah, ada titik-titik benarnya. Ya teman-teman bolehlah mulai mendeteksi misalnya acara-acara di TV yang dalam bentuk debat, dalam bentuk dialog, yang kelihatan kontras sekali pendapatnya. Itu kan kalau kita mau jujur, setiap pendapat itu ada unsur benarnya, ada unsur salahnya. Dalam hal tertentu baik dan benar, tapi dalam hal tertentu juga tidak relevan, tidak cocok, tidak sesuai. Nah, ini menurut saya tips yang penting dari Imam Syafi'i, agar kita tidak mentang-mentang. Pendapatku benar, saya yakin pendapatku ini benar, makanya aku ambil yang ini, aku pedomani yang ini, aku yakini yang ini. Tapi aku ini manusia biasa. Ada titik-titik salahnya, ada titik-titik lemah dan kelirunya. Maka pendapatku benar, tapi mungkin juga
ada unsur-unsurnya yang salah. Pendapatnya orang lain salah, tapi sangat mungkin juga dalam hal tertentu, di titik tertentu, dengan sudut pandang tertentu, pendapat itu ada benarnya juga. Nah, jadi ini nasihat-nasihat yang berkaitan dengan ilmu. Ini kalau kita urut dari depan tadi yang tentang ilmu, kita ulang lagi ya. Jadi yang pertama, ayo serius belajar. Kalau tidak kita akan menanggung perihnya kebodohan. Kemudian kalau kita belajar harus siap menyiapkan 6 bekal. Kecerdasan, kesungguhan, kesabaran, modal, guru, dan juga waktu. Kemudian bersihkan diri, karena maksiat menghalangi masuknya ilmu. Nah, kalau tadi yang 6 tadi bekalnya, yang maksiat ini penghalangnya yang harus dihindari. Terus kalau memang harus diskusi, berdialog, berdebat, lakukan dengan baik. Jangan sekedar berbantah untuk mencari kemenangan dan menjatuhkan pendapat lawan. Kalau memang harus menasehati yang berhubungan dengan aibnya saudaramu, nasehatilah secara tertutup, biar nasihat tidak berubah jadi penghinaan, tidak berubah jadi pembongkaran aib. Kemudian yang terakhir dalam ranah ilmu, yakinilah bahwa pendapatmu yang benar, makanya engkau harus yakin, tapi juga sadarilah dalam pendapatmu sangat mungkin ada kemungkinan-kemungkinan keliru. Engkau pasti juga yakin pendapatnya orang lain itu salah, tapi siapa tahu ada titik-titik tertentu dalam pendapat orang lain itu yang benar. Oke, jadi ini hikmah di ranah ilmu. Kita lanjutkan sekarang. Hikmah di ranah sosial. Hubungan dengan orang lain. Ada beberapa wasiat dan nasihat dari Imam Syafi'i yang menurut saya penting dalam rangka berhubungan dengan manusia yang lain. Ini semoga yang saya pilih ini hal-hal yang relevan untuk hidup kita hari ini. Ini kan hari-hari ini kita mulai agak panas, agak sering tabrakan, konflik pikiran, apalagi di medsos itu kencengnya luar biasa. Semoga tidak merantak, semoga tidak meluas ke ranah real. Biarlah dunia maya saja yang rame, dunia nyata kita dunia yang damai, yang rahmatan lil alamin. Oke, ada beberapa tips dari Imam Syafi'i sehubungan dengan hal ini. Hubungan dengan manusia yang baik. Katanya Imam Syafi'i, siapa yang menginginkan husnul khotimah di penghujung umurnya, hendaklah ia berprasangka baik kepada manusia. Husnudzon. Nah, ini jadi kunci hidup tentram. Ya kalau hidup kita tentram kan husnul khotimah. Jadi kuncinya ternyata husnudzon. Prasangka baik kepada orang lain. Saya tidak tahu hari ini situasi dunia kontemporer itu sering menyeret kita untuk berprasangka buruk pada orang lain. Di luar rumah kita lebih sering merasa tidak aman dan tidak nyaman dari hadirnya orang lain. Ini membuat hidup kita tidak tentram. Maka katanya Imam Syafi'i, prasangka baik itu jadi kuncinya husnul khotimah. Kadang-kadang kita melihat teman kita melakukan apa gitu kan.
Ya itu sebenarnya yang dia lakukan itu biasa. Tapi kan nilainya jadi positif apa negatif kadang-kadang tergantung prasangka kita.